Atau mereka merasa lebih baik, ya saya naikkan sekalian. Buat apa berdebat dengan orang yang tidak sejalur? Kecuali mereka ngajak diskusi, saya acung jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kali ini saya mau membahas tentang sistem jualan di Hunted Farm. Ya, jadi sistem jualnya bagaimana? Kok masih bisa bertahan sampai detik ini ya? Peternak 5 tahun bertahan itu ya sungguh susah. Dari nol ya, dari nol dengan sistem jual beli yang seperti ini kita masih santai saja ya, santai saja. Peternak karena apa? Satu, mental ya. Jadi mental kita memang dibangun dari awal itu memang mental petarung ya. Kita memang dididik ya oleh mentor saya Mas Budi SWA, itu memang dididik dengan sekeras mungkin. Dan dulu saya itu juga ngeluh ya, pertama belajar bisnis itu juga ngeluh, kenapa sampai segininya, kenapa sampai hancur-hancuran seperti ini. Ternyata efeknya luar biasa untuk saat ini ya. Kembali ke masalah cara jualan Hunted Farm bagaimana. Saya karena jualannya sering online ya, jadi pelanggan saya itu maaf, saya banyak-banyak terima kasih kepada semua orang yang pernah membeli di produk saya ya. Karena rata-rata saya jualan di online ya, jadi jarang bertatap muka. Ya ada beberapa pelanggan dari Jogja dan lain-lain sampai ke sini, ke Kalimantan kemarin sampai sini. Cuma kebanyakan saya belum ketemu secara langsung lewat online. Nah, karena lewat online, hal yang harus Anda siapkan adalah satu, seringnya online. Ya, sering online. Ini kunci ya, kita sering online tuh. Lu Mas, saya itu sering online, tapi saya itu sering promosi cuma gak masuk. Pelajari ya, promosi yang baik itu bagaimana, teknik promosi yang bagus itu bagaimana, pengenalan ke orang itu bagaimana ya. Nah, ini online posting di Facebook dan lain-lain monggo, seperti di YouTube seperti ini. Walaupun saya ini edukasi ya sekaligus promosi kan gitu ya. Jadi posting semua itu ada triknya, semua itu ada rumusnya. Nah, Anda pelajari bagaimana jualan beli online yang bagus, yang baik, bagaimana jualan online yang benar, itu ada ya, bisa Anda pelajari di YouTube ya. Kalau mentor ini nggak bagus, cari mentor lainnya, ganti mentor lainnya yang sekiranya menurut Anda itu cocok dengan Anda ya. Nah, jualan online yang sudah Anda posting itu akan sangat berpengaruh bila Anda mempunyai karakter yang bagus juga. Karakter bagus itu bagaimana? Bocil lagi. Karakter bocil ke sini, teman. Karakter yang bagus itu adalah satu, kejujuran. Ya, seorang pedagang itu harus jujur. Kalau nggak jujur selesai. Ya. Makanya bocil nusul kibrit. Nah, makanya saya bilang harus jujur. Walaupun jujur itu kadang menyakitkan, tetapi dengan kejujuran semua masalah akan selesai. Ya, jadi semua masalah akan asal selesai dengan kejujuran. Ini betisnya bukan main anak satunya ini. Ya, maaf terganggu anak kecil ya. Jadi Anda harus jujur ya. Saya pun begitu. Saya akan jualan. Akan jualan semampu saya, sejujur saya ya. Saya video dulu, saya bilang ini ternakan saya. Kalau memang itu bukan ternakan saya, ya saya bilang itu bukan ternakan saya. Mungkin dari Mas Budi SWA atau Mas Ucok dan lain-lain, memang saya katakan apa adanya. Yang penting kita ngomong apa adanya dulu ya. Masalah kualitas dan lain-lain kita ngomong juga. Kalau pengen lebih jelas, tanya ke peternaknya yang bersangkutan kan itu. Itu sistem yang saya pakai. Nah, duk. Aja ngono obah kabeh lho. Nah, untuk yang lainnya apa, teman? Kalau Ibu teman. Maaf ya, teman. Ikut Ibu. Ayo, jatuh loh. Nah, untuk teman-teman untuk hal lainnya, masalah jual beli dasarnya itu adalah satu sebenarnya. Orang mau beli ke tempat Anda itu selain kualitas adalah apa, teman? Mereka nyaman dengan Anda. Itu saja. Sekarang Anda bisa
bayangkan diri Anda sendiri ketika Anda main ke mall, Anda main ke supermarket, Anda main ke sana ke toko Anda beli di situ karena apa? Apa memang kualitasnya terbaik? Apa memang barang-barang di sana itu memang nomor satu? Nah, padahal biasanya, umumnya, ya hampir sama. Di toko-toko itu kualitasnya hampir sama, produknya sama, ya PT-nya sama. Tapi kenapa Anda memilih toko si A, Anda memilih toko si B, Anda memilih toko si C? Nah, inilah yang bisa jadi ukuran itu adalah Anda sendiri sebenarnya, ya. Anda itu mau beli karena apa? Dan disitulah kunci Anda ketika jualan. Oke, paham dari sini? Makanya di peternakan perkutut saya sering katakan apa? Terah split. Terah split itu apa? Satu, keuntungannya. Peternak yang akan ternak tempat kita itu akan merasa puas. Merasa puas apa? Dengan produk yang kita buat, dengan produk yang kita sodorkan, dengan keadaan produk yang warnanya biasa, misalnya warnanya Mega Mendung. Saya buat Mega Mendung Mojopahit, tetapi bisa mengeluarkan anak anu dan mas, tetapi bisa mengeluarkan anak putih Mojopahit. Dan inilah dengan harga ekonomis akan menarik pelanggan kita untuk membelinya, ya. Sekarang kalau kita tidak punya karakter yang bagus, kalau kita tidak punya kenyamanan untuk pembeli, ya mungkin laku, perkutut Anda mungkin akan laku, tetapi tidak untuk berikutnya dan berikutnya. Ya, jadi customer Anda itu nggak akan ada. Cuma orang beli 1 2 selesai. Ya, mau gimana Anda bisa berkembang? Ya, seorang perusahaan besar, pedagang besar itu dia kalau punya pelanggan, dan pelanggan itu harus Anda sambut dengan baik. Ketika Anda jadi peternak besar dan Anda tidak punya pelanggan, selesai. Anda punya toko besar, tapi yang beli 1 2 dan Anda tidak punya pelanggan tetap, dan ini akan sangat merugikan perusahaan Anda. Ya, makanya saya sering sekali katakan kenyamanan. Buat pembeli Anda nyaman, seperti halnya posisikan Anda sebagai pembeli. Ya, ketika kita jualan itu posisikan kita sebagai pembeli. Selesai. Jadi jangan mentang-mentang kita jualan seenaknya saja. Ya memang kadang ada pembeli yang kurang gimana atau gimana. Tetapi sebagai penjual, kita harus mendudukan dia sebagai raja. Ya, mendudukan pembeli sebagai raja. Memang pembeli adalah raja. Tetapi ketika pembeli ini sudah melampaui batas sebagai raja yang semena-mena, tugas kita adalah hormati saja. Jangan sampai melukai mereka. Sebisa mungkin. Kalau memang tidak bisa, diam, nggak usah dijawab, selesai. Ya, karena apa? Sekali Anda menyakiti, kadang itu bukan asli pembeli, bukan. Kadang ada rival kita yang ngetes lewat orang lain, suruh ngetes kesabaran kita. Itu juga ada. Ya, makanya saya ada orang komen-komen di beranda yang sekiranya itu tidak ada manfaatnya, atau mereka merasa lebih baik, ya saya naikkan sekalian. Buat apa berdebat dengan orang yang tidak sejalur? Kecuali mereka ngajak diskusi, saya acung jempol. Oke? Nah, kalau diskusi itu baik, kita mencari jalan keluar. Semua orang pernah belajar, teman. Semua orang itu ngomong ada dasarnya. Ya, jadi jangan sampai kita menghinakan seseorang. Nah, orang yang pandai, orang yang bisa membaca situasi, ketika dia berdebat dengan orang yang sekiranya sudah tidak level, ya mungkin dia malah diam. Ya dia mungkin malah, ya betul Anda benar. Nah, karena apa? Bagi dia juga tidak ada manfaatnya. Ngeyel-ngeyelan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Misalnya orang bilang perkutut itu katuranggannya nggak ada kalau lokal ternak. Yang buat katuranggan itu siapa? Arti dari katuranggan itu apa? Mohon dibaca baik-baik, dipelajari baik-baik, ya. Jadi lucu bagi saya ketika ada orang ngomong perkutut ternakan itu nggak ada katuranggannya. Emang katuranggan itu maknanya apa? Katur itu menceritakan, anggan itu badan. Ya, menceritakan badan perkutut. Mosok perkutut
lokal ternak diceritakan nggak boleh. Ya, apa yang harus diceritakan lokal alam saja? Kan lucu malah Anda. Nah, jadi dewasalah dalam komen, dalam bermedsos. Karena apa? Komen Anda akan mencerminkan jati diri Anda sendiri. Oke. Jadi kembali lagi ke masalah jual beli. Sekali lagi karakter Anda, kejujuran Anda, ya, kenyamanan Anda dengan pelanggan itu sangat-sangat mempengaruhi dalam sistem jual beli untuk berkelanjutan. Nah, yang terakhir kualitas harus mendukung. Dalam jual beli, Anda juga harus bisa menerangkan sedetail mungkin dengan apa yang Anda jual. Makanya saya sebelum ternak dulu, saya pelajari dengan detail dulu. Warna-warna, katurangan, dan lain-lain saya pelajari semua. Sampai hafal, insya Allah. Ya, sampai hafal. Nah, ketika semua sudah saya pelajari, baru saya ternak. Jadi saya ternak itu enggak terus sambil belajar. Ya belajar terus, cuma belajar dalam arti memperbaiki sistem. Kalau dasarannya warna dan lain-lain, itu sudah saya kuasai. Dengan begitu, ketika saya ternak, itu juga mudah. Mudah dalam arti, saya tidak mempelajari lagi sesuatu yang tadinya dasar. Karena dasar sudah saya pelajari, tinggal merangkak. Nah, belajarnya ini baik. Teman-teman juga harus gitu, semua dipelajari, katurangan dan lain-lain dipelajari. Meskipun kadang ada perbedaan dan lain-lain, tentunya kita sudah punya dasar sendiri. Dan itu bisa buat patokan untuk kita ke depannya, ya. Jadi itu tadi teman, sistem jualan saya di medsos itu ya seperti itu. Kok di medsos? Sistem jualan saya perkutut itu ya seperti itu. Rata-rata di medsos dan rata-rata ya saya usahakan sebaik mungkin, sejujur mungkin, dengan pelayanan senyaman mungkin, dengan kualitas sebaik mungkin. Salam kutut sampai patut.